Halo teman Nemo, balik lagi di YouTube Nemo Lab Media. Bareng kita lagi ada Pandu di sini. Kita mau nopok-nopok biasa lah. Kita sesi-sesi di YouTube ini kan ada namanya sesi podcast ini bareng teman-teman di tim Nemo Lab. Jadi hari ini Pandu nggak sendiri, bareng sama si Safki. Yep. Sehat, Saf? Sehat, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Bareng sama si Dima Utama Putra. Yep. Panggilannya siapa? Dup Ya. Sayang boleh. Oh, saya nggak apa-apa. Sayang. Jadi hari ini kita mau ngobrolin mereka nih, kan mereka habis dari Kalimantan ya. Oh, bener nggak sih? Oh iya, bener ya, dari Kalimantan. Ya, jadi kan mereka habis dari Kalimantan nih, perjalanan jauh nih. Apa aja sih yang kalian lakuin di sana? Kita bisa sharing-sharing di sini, ngobrol-ngobrol sekilas tentang kalian ngapain aja di Kalimantan gitu. Enggak ada sih. Enggak ada ya? Enggak ada yang perlu diceritakan sih. Nggak, tapi cerita aja, sharing aja ya. Sharing aja nih kan, buat berbagi pengalaman nih sama teman Nemo nih. Apa aja yang kalian peroleh dari sana gitu, pengalamannya, terus apa aja yang bisa diceritain di sini lah gitu. Nah, dimulai dari Safki aja, gimana nih? Bareng-bareng aja nggak apa-apa. Bareng-bareng ya. Berarti Sabtu aja. Biasa lah ya. Dari anak yang paling muda pasti selalu didulukan. Oh, gitu. Kan Emang kan. Saya kan paling muda di sini. Oh, iya, siap, Mas siap. 30, Mas 27. Ngarang 30. kebetulan masih 20. Tua amat. Jadi ya pasti suruh diduluin. Iya. Oke. Apa? Yang cerita Iya, apa? jadi kalian mau ngapain sih di Kalimantan tuh, ngapain gitu kan? Oh. Terus bisa nggak berbagi cerita ke kita nih di sana tuh ngapain? Terus awal mula ada kegiatan di sana tuh gimana gitu? Dari Safki dulu deh. Kalau awal mula mungkin ntar bisa diceritain sama Mas Dup ya, awal mula sejarahnya itu kenapa kok sampai bisa ada kegiatan itu. Kalau kegiatannya di sana sih pertama Mulai dari sini dong, cerita dari sini, dari berangkat. dari berangkat ya. Oh, dari berangkat dulu. Intinya sih di sana pelatihan, Mas. Pelatihan. Nah, intinya di sana pelatihan. Itu pelatihan apa? Pelatihan panjat pinang apa, pelatihan apa? Bisa diceritain dulu nggak? Udah Kan boleh kita nih bercanda yang deh. teman-teman emang belum tahu nih pelatihan apa gitu. Pelatihan garis besarnya di website. Oh, Jadi dia garis besar bagaimana di cara mengisi website dan ya sedikit mengedit ya Mas ya. Mengedit website tuh gimana? Oh, gitu. jadi sedikit gitu. Ya sedikit lah. Oh, gitu. Misalnya mau ganti footer, terus mau ganti gambar artikel, ganti komputer. ganti device ya. Oh, ganti device. Iya. Ya gitulah, paling ngedit sedikit. Ganti sedikit. Ya, gitu. paling sebagian besar ya gimana sih cara posting, Oke. ya, posting artikel, terus juga ada gimana sih integrasiin yang aplikasi yang nanti Mas Dimas ceritaan ke website. Kan websitenya website desa Mas, bukan website pribadi. Oh, gitu. Jadi kan yang di post di sana kan kegiatan-kegiatan desa. Desa. Iya, Oh, jadi kegiatan setiap di desa di Kalimantan itu punya website tersendiri-sendiri gitu. Lebih tepatnya Kabupaten Berau. Oh, Kabupaten Berau. Di tepatnya Jadi di Kabupaten Berau. kemarin si Safki sama Dup ini berangkatnya ke Kabupaten Berau ya, di Kalimantannya ya, tepatnya di situ betul, ya. betul. Jadi mereka ini istilahnya di situ pelatihan untuk pengembangan website desa di Berau sendiri. Di Berau sendiri. Oke. Jadi di Berau sendiri itu ada berapa website desa sih kalau boleh tahu? Untuk detailnya Mas Dup. Iya, bisa diceritain. Website desa tuh dari satu kabupaten sekitar 99 website desa. Jadi desa yang daftar waktu itu sebanyak 99. Oh, banyak ya, cukup banyak ya. Dikit Oh, lah, dikit. termasuknya. Ya banyak lah ya. Tapi termasuk sedikit kalau dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas kan nyampe 300 sekian. Ya kan? Iya, desa betul. dan Betul. punya website juga di Kabupaten Iya. Banyumas. Jadi Ya. ibaratnya di situ tuh kalian melatih aparatur ya di situ ya, aparatur di desa. Fasilitas kampung. Oh, fasilitas kampung. Fasilitator Oh, kampung. Faskam. Oke. Pendamping desa. Jadi bisa diceritain nggak di sana pengalamannya gimana? Terus apa sih yang kalian sosialisasiin ya, gitu? Gimana kalau nggak diceritain nanti nggak jadi konten? Ya emang mau diceritain. Iya. Emang mau diceritain sih. Ya pelatihan sama seperti halnya kita kayak workshop ya Mas. Workshop ya, jelasin sedikit lah apa itu website. Tapi enggak sih kalau sesi website nih sebenarnya langsung praktek. Praktek. Jadi mereka buka laptop, langsung masuk ke websitenya masing-masing. Entah dipandu sama Mas Dup. Gimana sih cara ngeposting pertama, terus ngedit website. Terus habis itu kalau aku sendiri di situ kayak jadi ya bantu Mas Dup yang jelasin di depan nih kayak ya workshop itu kan di depan dia jadi pemateri,
Aku tak bantu, siapa yang bingung gitu kan bantu Mas gitu. Dup. Kalau di sesinya aku sendiri sih sebenarnya di SID. SID. Ya, SID. Ini sebenarnya di tempat pertama nih di Labanan Makmur. Salam Labanan Makmur. Salam cinta, salam hangat untuk mana Labanan Makmur? Iya, Untuk salam Labanan hangat. Makmur itu termasuk yang paling gokil sih. Jadi gitu. di SID sendiri kan itu kita simulasi, ya simulasikan beberapa kasus lah di situ dan mereka mau berperan dengan totalitas. Kan, mau berperan dengan totalitas. Terus untuk Mas Dima Utama Putra ini, aku manggilnya Dup aja ya di sini ya. Kan kita kalau di Temolog ini lebih akrab ya, lebih akrab kayak gitu ya. Jadi di Kalau kelihatan lebih akrab ya panggillah saya. Oh iya. Maaf Mas, aku bukan homo Mas. Oke. Masih waras ya. Sorry. Sama aku juga sehomonya aku juga milih-milih. Berarti homo. Oke, ini kalau buat Dup sendiri, kalau tadi Safi kan untuk programnya kan lebih Si membackup ya si Dup ya kalau itu. Nah, kalau si Dup sendiri itu gimana sih cara penyampaiannya? Bisa kan ada beberapa kan orang yang nggak mudeng nih terhadap apa yang disampaikan sama Dup sendiri gitu. Nah itu gimana sih ngendel-ngendelnya gitu? Jadi waktu di sana tuh sebenarnya aku masih pertama kali, ya bisa dibilang pertama kali sih di tempat orang rame gitu. Agak kaku juga sih sebenarnya, aku ngerasa itu. Oh, Tapi sorry ya nih guys, ini lagi main Rubik ya. Ini emang kesukaannya ya. jadi aku ngerasa agak kaku sih emang. Cuma ya bodo amat lah, itu udah kewajibanku suruh ngisi pelatihan website di sana. Tapi overall bisa diterima sih kayaknya. Mereka juga antusiasnya ada kelihatan. Ya aku baik-baikin nih. Oke, terus untuk yang masalah banyak pertanyaan, emang banyak sih sebenarnya. Pertanyaannya nggak seputar website aja, seputar aplikasi juga ada. Untuk penanganannya ya paling misalkan untuk kalau kendala teknis yang bisa langsung diperbaiki di situ, langsung aku perbaiki sampai dibantu Safki juga. Kalau yang enggak paling nanti diinfokan dulu, dicatat dulu, nanti disampaikan ke tim developer. Oke. Jadi emang apa namanya? Banyak yang ini ya, yang maksudnya dari sananya itu emang banyak yang feedback positif kayak gitu karena. Jadi kalau dari sananya ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama di sana gitu? Mungkin dari Safi dulu deh. Ya, kalau pengalamannya berkesan yang paling kangenin mungkin ya. Itu yang paling dikangenin itu kalau aku pribadi itu dari perjalanan yang namanya tuh di sana ada namanya kota apa desa ya Mas Tanjung Redep? Tanjung Redep tuh apa ya? Tanjung Redep tuh kecamatan. kecamatan. Bisa cari tahu ya. Iya, dari satu kecamatan tuh di Tanjung Redep. Terus kita berangkat ke Talisayan ya Mas ya. Itu ceritanya nanti dengar hari pertama dulu. Enggak, ini aku ceritain yang paling enggak biasa ya. Ya udah. Ya. Mau Jadi, ngobrolin apa ini? yang paling berkesan itu perjalanan dari menuju Tanjung Redep ke Talisayan. Karena menempuh waktu tuh sebenarnya dari Tanjung Batu dong. Tanjung Batu mampir Tanjung Redep dulu baru ke Talisayan. Itu total dari berangkat jam 9 pagi ya Mas ya? Ngawur malam. 9 Dari Tanjung Batu malam. dari Tanjung Batu itu nyampainya di Talisayan. Ini yang bener siapa ini? Ya, Mas. Oh, masih Terus sedikit agak lupa. Malam 9 malam. Kalau pagi-pagi itu masih ngisi. Masih ngisi. materi ya. Gitu. Pagi-pagi sampai sore ngisi. Nah, itu perjalanan dari Tanjung Batu ke Tanjung Redep sampai akhirnya di Talisayan tuh nyampe subuh lah, dari jam 9 malam sampai subuh baru sampai. Jadi Itu yang paling dikangenin dan jalannya sangat luar biasa. berantakan. Ngangenin. Pokoknya ngangenin. Tapi jalannya Pokoknya halus kan, ini. maksudnya nggak berantakan, rusak kayak gitu nggak? Ya halus. Oh, halus. Ya halus, cuma sedikit variasi lah yang bikin kami kangen tuh di situ. Oh, gitu. Ya aku kangen, kalau Mas Dup mungkin kangen yang Kalau lain. gimana kalau Mas Dup? Bisa diceritain pengalaman yang berkesan di sana itu gimana? Iya, paling berkesan sih yang waktu perjalanan ke Talisayan sih emang sih. Itu nggak jauh-jauh sih, kalau Rally Dakar nggak perlu ke Eropa, ke situ aja udah cukup. Dari Dakar. Rally Dakar. Rally Dakar. Wow. Bisa off-road di situ ya. Itu aku ketiduran di mobil sampai jutut-jutut kaca mobil. Itu sengaja dicedotin? Matamu. Enggak lah, itu emang jalannya bener-bener ekstrim, variasinya emang ekstrim banget. Emang baru pernah. Emang medannya gitu ya. Medanya emang baru pertama kali mengalami kayak gitu sih. Itu kenang-kenangan yang pahit enggak, ada manisnya juga sih. Itu kan mungkin itu pengalaman yang berkesan kalian ketika dalam situasi perjalanan nih ya kayak gitu. Kalau misalkan ada nggak sih pengalaman yang nggak bisa dilupain, khususnya selama sosialisasi itu berlangsung gitu loh? Iya. Ada, gimana? Bisa diceritain nggak? Safi dulu deh. Pas sosialisasi. Iya, pas sosialisasi di desa tersebut, apakah Ya. ada yang tanya nyeleneh yang bisa, yang lucu-lucuan atau gimana? Ya ada sih sebenarnya, pengen ketemu lagi sama tim yang di itu
Lebanan Makmur ya. Oh gitu. Ya, Itu aku timnya pengen- siapa aja tuh bisa di... Aduh banyak mas, Banyak 30 orang ya. 31, Ya, mungkin 30 13. sekian lah, 30 sekian itu. Dan yang tadi aku cerita, kalau aku kan di bagian SID, aku tipe materi SID di situ, tapi dibikinnya simulasi kan. Mereka berperan, SID kan sistem informasi desa, mereka berperan sebagai aparatur desa kan. Ada yang menjadi pelayanan desa, mana pelayanan masyarakat, terus ke pertanahan gitu kan, sebagai kepala kampung juga ada kan di sana. Nah itu mereka sangat totalitas gitu loh mas, Sangat untuk totalitas, mempraktekkan gitu loh, mempresentasikan. Mereka berperan sangat totalitas dan lucu. Mereka yang dibikin role play-nya tuh mereka jadi kayak improve sendiri gitu. Karena jadinya asik dan lucu gitu. Mereka lucu-lucuan Lucu-lucuan gitu ya. Jadi emang Itu ada sih, kan. role play-nya sendiri gitu Role ya. play-nya, ya. Role play itu semacam kayak peran gitu ya, peran. contoh peran apa yang dilakuin gitu. Oke. Jadi memang menarik sih ya. Jadi di sana Menarik. memang mereka dikondisikan bahwa sebagai yang langsung gitu ya, gitu ya. Ibaratnya kan role play kan peran-peran langsung gitu kan. Oke, kalau buat Mas Dup sendiri gimana? Dup Kalau aku tuh pengalamannya waktu di Tanjung Batu. Tanjung Batu. Itu aku perkenalan sampai 5 menit lebih. 5 menit. Gara-gara suruh cari gaya. Pakai gaya, perkenalan pakai gaya. Ya Allah, seumur hidup aku disuruh baru. dari sananya gitu. Iya, jadi aku perkenalan biasa tuh nggak diterima di sana. Sialan. Nanti aku nggak bisa ngisi materi dong. Jadi harus pakai gaya. Pakai gaya. Coba contohin gaya. Enggak. Oh enggak, makasih. Kemarin kalau Mas Duk tuh kayaknya dia push up, Oh, gitu push kan. up. Dia kenalkan nama saya Mas Tiara Duk gitu Ponta. kan. Oh ya, terus dia Tiara. Oh, Tiara. Jadi harus ada gayanya. Oh gitu. gitu. Jadi emang hal-hal yang lucu ya. Iya. Hal yang unik gitu ya di situ ya. Jadi sama kalian. merasa dikerjain, tapi di sana mereka bilang itu sebuah apresiasi gitu loh. Kita kenalan dengan itu tuh sebagai bentuk Jadi, apresiasi. Mereka gampang untuk mengingat ya. Mereka itu emang ngingetnya hal-hal yang unik kayak gitu ya. Iya. Jadi perkenalan yang emang harus ya sesuatu yang beda dari yang lainnya biasanya. Kalau misalkan sebuah event apa sosialisasi kan biasanya halo perkenalkan nama saya gini-gini. Jadi mereka itu butuh Terlalu yang beda. kaku. Jadi udah ada sekitar 111 gaya yang dibikin. 11 Kalau nggak salah sekitar 111 111. Berarti tambah aku sama Safi 113. 113 Iya. Jadi setiap orang tuh itu harus beda ya, Mas. Harus beda-beda. Aku sama Mas Duk Jadi misalkan kayak gini, Itu udah ada. terus ada yang macam-macam Pokoknya pokoknya. yang apa namanya ya Mas, kalau yang biasa-biasa udah ada lah ya. Yang biasa-biasa. Kalau biasa-biasa malah gampang dilupain gitu ya mungkin. Bukan, Ya. misalkan perkenalan sambil muter-muter itu pasti udah ada. Oh. Jadi kita cari yang benar-benar baru, yang benar-benar belum ada. Something new. Asik. Out of the box gitu. Iya. Aku mau ngomong gitu tadi. Ngomong gitu barusan. Tapi gak kepikiran. Iya. Oke. Jadi emang kayak gitu ya kalau kayak gitu. Jadi emang Mereka ingat gaya itu udah ada yang pakai gitu, ingat mereka. Oke. Jadi boleh ditunjukin nggak apa gayanya gitu kalian? contohnya ya. Gimana gitu? Yang kayak gitu udah ada. Udah ada. Yang kayak gini udah ada. Terus lainnya itu Ya banyak, ratusan buset. Ada yang senam nari-nari. ada yang senang menari gitu. Jadi emang lucu-lucu ya. Terus ada yang muter-muter kayak Beyblade. Kayak Beyblade. Ya enggak lah. Enggak Ada ada. yang TikTok. Iya, ada. Iya. Iya. Tapi mau TikTok bareng nggak? Oke, jadi emang ini si Sapki sama si Dup kan emang aku manggilnya Dup ya, apa ya. Jadi si Dup ini emang mereka kan di sana emang sosialisasi ya, emang terkait website desanya kan di Bro itu sendiri ya gitu, pelatihan-pelatihannya gitu. Selama di sana itu kalian nginep di mana sih? Pindah-pindah kayak orang. pindah-pindah. Iya, orang kaya. Nomadic Di mana-mana gitu. bisa. Berarti di hutan ya gitu? Enggak, kita pas kebetulan waktu itu enggak ke pedalaman aja. Padahal katanya pedalaman. Iya, seram gitu. Enggak ada obat. Diomongin nggak nih, diceritain gimana pas kalian nginep di situ? Ada hal-hal mistis atau apa gitu? Mistis sih enggak. Enggak ada sih. Nggak ada ya. Ada mistis. Tapi kalian tidurnya tadi di rumah warga gitu? Iya. Iya, Oh, hari jadi pertama. Hari pertama di rumah warga, di rumah Pak RT. Oh, Pak RT. Orang Jawa Timur. Orang Jawa Asli, Timur. asli. Asli Jawa Oh, Timur. ini BTW di Kalimantan ini kebanyakan emang orang dari pendatang atau betul. gimana sih? Iya, Pendatang betul. ya rata-rata. Kalau yang di kota-kota tuh pendatang semua. Oh. Jadi kalau masyarakat yang asli dari Kalimantan tuh itu hidupnya di pinggiran sungai, mengikuti Oh, apa? baru Jalur tahu sungai nih, gitu. baru tahu nih. Jadi emang di sana itu malah justru
mereka itu ya emang masih natural gitu ya. Jadi ngikutin arah sungai untuk tinggalnya gimana gitu. Oh baru tahu itu. Makanya ke sana ya. Iya, ini belum pernah sih saya soalnya. Jarang banget pokoknya kalau ada yang warga asli Kalimantan Timur gitu, ada di kota atau di desa yang kita datengin, jarang sih. 1-2 paling ada ya Mas, tapi sebagian besar tetap ada di, ya gampangnya ngomong kita pedalaman ya gitulah biar gampang diingat, ya. Oke. Tapi mereka nggak ketinggalan untuk di Ya bidang juga, IT ya. gitu, teknologi informasi mereka nggak sama sekali ketinggalan ya. Itu yang di Lebanon Makmur Mas, satu desa tuh setiap rumah punya wifi. Satu rumah, setiap rumah punya wifi ya, itu ya biasa asik kan. itu. Jadi maju ya intinya ya. Desa Iya. teknologi gitu. Itu udah keren. Iya, berarti emang di Kalimantan ini beberapa desa sudah kelasnya sudah maju, Iya. semakin maju ya. Apalagi didukung dengan website desa ini ya. luar biasa. Akhirnya kan mereka upgrade diri lah istilahnya untuk meningkatkan daya mereka untuk Iya. mengupdate konten atau apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka di desa, khususnya di bidang teknologi informasi. Ya kalau dibanding-bandingin akhirnya ya kita yang di Jawa ketinggalan dong gitu kan. Betul. Betul Tinggal. loh, emang di Jawa ini beberapa ada bahkan di desa-desa tertentu ada yang ketinggalan gitu ya. Contohnya gimana nih kalau Safi menurut Safi? Kenapa? Kalau Ketinggalan ini? iya, misalnya kan kita sedangkan di Jawa ini kan harusnya Iya, paham. di Jawa ini Lebih gitu ya? iya, lebih bagus daripada Kalimantan. Malah justru ini di Kalimantan lebih baik gitu loh, gitu. Bisa diceritain nggak? Kau lihat nih kayak apa? Biasa lah, mengalah. Oh ini neganya ya? Kan mengalah. oke. Biasa, anak termuda harus. Termuda. Kalau untuk menurutku sendiri, ntar menurut Mas ya Iya. Mas. Orang-orang di Jawa itu malas untuk belajar hal baru. Wah ini poin pentingnya Iya ya. kan? Malas untuk belajar hal baru, terus ketika mendapatkan hal baru tuh merasa lah udahlah buat anak muda aja gitu. Oh, Bener nggak? gitu. Terus juga anak-anak mudanya di sini kan lebih baik mereka kerja di luar, merantau ke Jakarta, merantau ke Kalimantan gitu kan. Jadi Kalimantan Timur itu tempat perantauan. Oh, tempat perantauan. Iya, jadi tempat perantauan. Oh, Banyak orang-orang Jawa di sana. Banyak orang Jawa di sana ya. Coba aja kalau kita udah bisa nih di sini ya, kita kembangin untuk desa kita sendiri gitu. Betul. Bukan untuk misalnya kita untuk bekerja untuk korporat teman-teman atau korporat di mana gitu. Bukan untuk masalah uang, tapi untuk pengembangan di desa kan malah lebih Betul. bagus desa kita. Tapi kadang juga uniknya di apa namanya pemerintah desa di Jawa pun kalau orang muda yang mengasih ide, rata-rata mereka merasa apa sih gitu loh. Merasa apa sih kau baru anak kemarin ya gitu kan. Jadi kayak ibaratnya nggak gitu. mau tahu gitu. Kurang menerima kurang menerima apa ya Mas? Kurang menerima masukan lah gitu. Betul. Ini kritik ya buat Yo, kritik. Jadi Kita kan kritik membangun kan boleh. Iya, kritik Ya, untuk membangun. Emang apa sih yang membedakan? Justru kalau di Jawa kan harusnya lebih maju ya. Iyalah. Notabene kita kan di Jawa ini kan penduduknya lebih banyak gitu ya. Luar biasa banget. SDM-nya justru harusnya lebih banyak juga gitu. Kalau menurut Tub sendiri gimana kalau menurut fenomena itu? Hah, sama kayak saya. Ini orang sana kan lebih open minded gitu. Betul. Yep. Open minded ya. Yep. Intinya senang tantangan tantangan. beda sama orang-orang yang ada di sini gitu ya, Jawa, khususnya Jawa gitu kan. Kita nggak mau mendiskriminasikan siapapun, Enggak. tapi kalau kita membandingkan bahwa Jawa ini agak tertinggal sama apa yang di Kalimantan. Iya. Justru orang-orang tahunya itu Jawa yang lebih maju dibandingkan Kalimantan. Justru ya kalau kita lihat dari situ malah mereka itu lebih open minded di sana Iya. gitu ya. Oke, ini hal yang menarik yang kita bisa petik dari pembelajaran ini bahwa kita harus open minded ya istilahnya kayak gitu. Oke. Soalnya udah kelihatan juga sih Mas pas selama kita pelatihan di sana sosialisasi ya teman-teman tuh kelihatan antusias ya Mas, bener-bener pengen tahu gitu loh. Kalau orang sini coba kita paling ya mereka ngerasa udah tahu, udah bisa, ya udah belum tentu mereka apa namanya mengaktifkan gitu loh ya Mas, terus mengisi. Kalau mereka kan ya terus ya isi terus oke, gitu loh oke. supaya terus terkenal. Itu kalian kalau boleh tahu sosialisasi itu berapa lama di sana? Maksudnya durasinya ketika kalian itu, lama nggak? Satu hari full Satu hari full. Itu berapa desa? Oh, Satu hari ini harus apa satu desa apa habis itu pindah-pindah atau gimana di dalam satu hari itu? Enggak, jadi modelnya tuh kita ke satu tempat nih. Di satu tempat itu nanti ada berapa kecamatan gitu, kecamatan. Di satu kecamatan terdiri dari beberapa desa. Nah, pas kami di situ ngumpul semua. Oh, Jadi- dikumpulinnya di kecamatan itu? Di suatu tempat gitu. Satu tempat itu. Oh, jadi dikumpulkan dari beberapa desa itu ya. Itu kira-kira berapa desa yang kalau misalkan hari ini nih ada gitu, yang 4 kecamatan, 4 kecamatan. ada 2 kecamatan, ada 3 kecamatan kayaknya gitu sih. Oh,
Berarti lumayan banyak juga ya. Banyak, Mereka iya. itu perwakilan gitu ya. Jadi Yang- satu desa itu perwakilan berapa orang itu bisa? Satu orang untuk satu desa. Iya. Oh, oke. Jadi emang mereka itu mau ya untuk mewakilkan dari desanya ya untuk untuk antusias di bidang itu ya. Koordinator kecamatannya, setiap kecamatan ada koordinatornya sendiri. Aktif ya, cukup aktif di sana ya, Aktif. luar biasa sekali ya. Ya kalau kita lihat di Sikap, kan ada aplikasinya namanya Sikap Oh, untuk itu jadi warga ini Kalimantan. sikap ini ya? Iya, Sikap. Oh, ya, Mas. sikap ya. Kalau lihat di aplikasinya ini di feed-nya, ya mereka selalu aktif. Sekarang lagi ketemu sama aparat desa, lagi Oke, sebelum kita koordinasi. kita gitu. bicara tentang itu, lebih baik kita kenalan nih apa sikap nih gitu kan biar Boleh, kan boleh, mungkin boleh. ada yang belum tahu nih sikap apa gitu kan. Sikap. Sedikit ya, kayak Sikap itu aplikasi yang emang dipakai kayak sosial medianya warga Kalimantan ini. Sosial medianya warga, berarti sosial medianya warga Kalimantan Iya. yang khusus untuk terkait desa. Iya, jadi di situ ada kayak pendamping, terus warga umum ya, sama yang terakhir itu namanya Pribadi, pendamping, dan pemerintah PMDS-nya. desa. Ya mereka bisa bercerita di situ, Cerita di sini. membuat Berarti- laporan. Oh gitu. Itu kalian juga sosialisasi mengenai sikap itu sendiri kan di sana Iya, gitu. ntar dikasih aja Mas linknya si Sikap itu. Ada video sedikit tentang Oke, Sikap itu jadi apa. linknya ada di sini Biar ya di teman-teman bawah nanti tahu juga. kalau pengen tahu-tahu nih sikap tuh apa, kita kan lagi ngobrolin sikap nih. Iya. Sikap tuh apa nanti kita bisa cantumkan nih description-nya ya mengenai sikap itu ya. Jadi kalian yang nonton ini nggak bingung nih apa sih kita yang bicarain sikap Iya. sikap kayak gini atau Kadang kita, gimana? soalnya orang teknis untuk menjelaskan secara teoritis kadang agak susah Iya. untuk kritis. Itu sih. Itu kayak puisi ya tadi ya. Oke. Lanjut lagi, ini kan kalian kan sudah berapa minggu ya di sana ya? Seminggu lebih ya? Satu minggu. 1 minggu lebih. Ini PTW di sana itu kalau soal makanan nih. Saya kan aku kan belum pernah ke sana nih. Kalau makanan tuh gimana sih kalau menurut kalian itu? Mungkin dari teman-teman juga ada yang belum pernah ke Kalimantan, terus pengen ke Kalimantan bisa diceritain nggak sih? Kalau soal urusan makanan gitu. Kan katanya Sabki dulu biasanya. Aku tungguin. Kalau makanan yang udah didapat sebagian besar sama aja, makan Sama aja. Nasi. terus makan ayam, yang paling sering tuh ayam. Terus ada satu kesempatan itu diajak sama Om Kris. Om Kris itu siapa? Om Kris itu dia yang nemenin kita selama di sana. Oh, nemenin Iya, kalian nemenin sama. kita selama Om di sana. Kris, halo. Kalau Om, mau yang nonton. Om Kris gitu. dan Om JJ. Om Kris ya. JJ. Oh iya. Itu udah makan, diajak makan ikan kakap merah ya Mas? Iya, ikan kakap merah diajak, ngerasain ikan lah di sana. Oh, berarti makanannya bersama Makan ya? ikan. Kalau Makanan yang bersama, terus di sana juga ada minuman yang malam-malam sama Mas Duk main ke tepian. Kalau di sana kan dia mainnya ke tepian gitu loh. Iya. Kalau di sini kan kita main ke hangout ke alun-alun, ke Ah. kafe. Kalau di sana tuh asiknya kita ke tepian itu tepian sungai, Oh. bukan tepian laut. Sungai. Jadi di sana kan sungainya gede-gede. Iya. Sungainya gede-gede lah, di sepanjang tepian itu banyak pedagang di situ. Oh, Di jadi situ ada minuman yang keren. Teman-teman ketika di sana ya coba aja minum, namanya saraba. apa, Mas? Saraba. Saraba. Nanti Saraba. bisa ditampilkan di sini ya. Editor ya. Dicari Saraba lah ya. saraba itu enak, Boleh. enak. Itu enak ya? Itu enak. Itu nggak beralkohol kan? Enggak beralkohol, Oh, itu non-alkohol. malah Halal. sehat. Kalau Halal kita pas lagi kurang tidur kayak aku Mas Duk di sana kan kita kurang tidur. Hmm. Nah, makan itu kan jadi tambah stamina. Lebih kuat. Oh, semacam jamu gitu mungkin? Ya, bisa Jadi jadi. dicari aja makanya. Jadi ya teman-teman boleh cari ya. Kalau nggak Saraba. nanti tim editor ya panggilin ya, jangan lupa ya. di Iya, sini ya. harus. Oke, saraba aja. Saraba. Jadi soal makanan memang hampir sama aja ya. Tapi ada nggak sih makanan khas di sana gitu? Apa ya Mas makanan khas? Sebenarnya ada, cuma kita nggak kebagian di sana aja. Nggak ada waktu. Kenapa juga ya? Sibuk Mas, Sibuk, sibuk. Jadi, harus sibuk untuk iya ini hari ya. ini di satu tempat, kan dari pagi sampai sore. Sore kita harus pergi cabut ke tempat yang selanjutnya. Kan ada tempat-tempat. Tempat-tempat, ya. Nah, itu lokasinya jauh-jauh. Ada deket-deket. Paling deket 2 jam ya Mas. Paling 2 deket 2 jam jam. itu. Paling deket Itu 2 kalian jam. naik apa di sana? Naik mobil. Oh, mobil. Masa harus motor. Naik mobil. Iya sih. Kalau soal Medan sih emang kalau di Kalimantan ada beberapa yang belum aspal nih ya, jadi agak Iya. susah ya untuk dijangkau gitu ya. Ya nggak sulit dijangkau juga. Ya kejangkau juga sih. kejangkau. Iya. Lebih waktunya Waktunya lebih. lebih panjang gitu di sana. Nah, jadi kan emang mereka udah lumayan pengalamannya lumayan cukup banyak ya. Iya. Cukup aja apa cukup banyak nih di sana? Ya cukup, kan baru pertama kali kita ke baru sana. pertama kali di sana. Cukup lah. Cukup lah, jadi mereka udah melihat bagaimana apa yang mereka alami selama di Kalimantan Ya. gitu kan. Khususnya
Ini kan emang kalian tujuannya emang sosialisasi ya, bukan main-main ya, bukan Bukan. liburan ya. Kalau liburan ya waktunya sendiri Ya, nanti. waktunya sendiri lagi. Kapan nih pengen sana lagi, BTW? Kalau kepengin ke sana lagi ya secepatnya ya Mas. Kalau kepengin. Itu BTW Kalau ngomongnya aktif nggak? kepengin. Aktif coy. Ngerekam ya? Anjir. Rekam. Oh, iya, udah. Kapan gimana? Tadi kapan mau kesana lagi? Secepatnya kalau kepengin. Oh. Kalau kepengin, kalau ditanya kepenginnya kapan secepat. Di sana masa depan Jawa masa lalu. Woi. Jadi di sana tuh ada tagline sendiri kalau Apa? Jawa itu masa lalu dan Kalimantan adalah masa depan. Tapi emang betul. Jawa masa lalu, Kalimantan masa depan. Jadi Oke, ingat teman-teman ini. anak muda seumuran saya, bukan Oke, seumuran siap. mereka ya. Iya. Jawa adalah masa lalu. Emang kita udah tua? Marilah kita menatap ke masa depan yaitu di Kalimantan. Oke. Kalimantan. Kalimantan. Tanah Borneo. Tanah Borneo. Tanah yang indah, sangat luar Nah biasa. ini PTW ini obrolan tentang masa depan nih. Kalian melihat masa depannya nggak di sana? Yuk, kasih tahu. Kasih tahu Gimana nih, bisa dulu. diceritain nggak sih? Ada masa depannya nggak di sana ini, PTW? Kasih tahu dulu. Pandangannya, masa depannya, ataukah menemukan sesuatu yang oke aku harus ke Kalimantan lagi nih? Oh iya. Ada. Ada. Enggak sih. Ada sih ya. Ya, Kalimantan tuh kan gini, kelihatan di mana masa depan tuh kan mereka masih desanya kan masih maksudnya tuh tanahnya masih luas, kawasan penduduknya juga masih sedikit. Ya disitulah kita lihat bahwa masih banyak lahan yang mungkin bisa kita untuk Bikin usaha. keluarga kecil di situ. Apa ya? Bikin keluarga kecil. juga itu sebagai tujuan utama. Kayak gitu kan. Oh jadi Sebelum bikin keluarga kecil kan kita ke sana untuk misalnya membangun suatu tanah masih luas-luas Mas di sana. masih banyak yang kosong ya? Iya. Satu desa ke desa lain aja menempuh waktu 2 jam. Ya itu masa depannya di situ. Selama sepanjang jalan itu. Sepanjang Itu masa jalan depan. ada lahan kosong untuk ditempati Iya. demi masa depan. Dan Nanti dulu bicara masa depan nih. Kan kalian pengen nih suatu saat bisa kesana lagi gitu kan? Ya, pengen. Iya, pasti suatu saat kesana lagi nih. Dengan apa tadi kamu bilangnya ada keluarga kecil gitu kan di sana gitu kan? mencari. Ada nggak sih something gitu di sana yang Something person. yang nggak bisa dilupakan seseorang itu person gitu kan? Bicaranya agak-agak merana intim ya biasa kan obrolan kayak gini kan harus ada keintimannya gitu ya nggak teman-teman? Ada nggak sih buat Sabki sendiri ada nggak seseorang di sana yang mungkin aku pengen sana lagi nih aku teringat dia gitu. Aduh, tunggu. Sebenarnya aku pengen ketemu Mas Samuel lagi. Ya, Mas Samuel. Oh, kalau lagi nih. Iya, jadi gini, Mas Samuel kan Oh, gitu, berperan sangat totalitas ya. Jadi Oke. orangnya juga sangat humble. Halo Mas Samuel. Mas Samuel, kapan-kapan kita ketemu. Iya. Ada Mas Samuel, ada Ibe. Masih baik ya. Iya, ada Ibe. Itu orang-orang yang Kerangean. sengean. Sengan. Ya lucu lah gitu kan kita bisa bercerita bersama. Baru pertama ketemu tapi langsung nyambung. Oh, Kan? gitu. Jadi kayak ketemu teman lama di sana. Ketemu teman lama ya. Oh iya, udah kental banget. Udah ketemu. Uh, Nggak Ya, bisa dipisahkan susu kental semuanya. manis. Hah? Susu kental manis. Aduh, Jan. Ini repot nih. Kita bicara susu nanti mengarahnya beda ini. Tapi mungkin kalau Mas Dub sih sebenarnya kalau ada bocoran sedikit sih. Ya Mas. Ada di desa kemarin tuh pas lagi sosialisasi tempat terakhir di desa Talisayan. Itu adalah Mas Dub yang tertarik sebenarnya sama Mas Dub tertarik sama cewek tersebut, tapi mungkin ceweknya juga tertarik juga. ini sih. lupain aja cewek ya. Cewek kalau ini jelas cewek. Udah komunikasi, Udah komunikasi. udah saling kangen. Sebentar. Ini pernyataannya dari Mas Duk sendiri gimana? Aku juga tertarik sih sebenarnya. Oh, ini berarti ada persaingan usaha ini. Sehat, persaingan sehat. Oh, persaingan usaha. Cuma nggak tahu tapi nggak berani nge-chatting, nggak ada gerakannya gitu. Cuma Enggak, ngomong daripada gini Mas, daripada kita sesama teman Ah. saling berebut, lebih baik kita sesama teman saling dukung. Ketika teman sudah mendapatkan hatinya, kita tinggal mendukung untuk biar mereka saling bersama, kan seperti itu, siap, iya nggak? siap. padahal aku juga dukung Safki. Oh, gitu. Iya lah, terus gimana dong? Nggak, sebenarnya kan dia udah start duluan kan. Apa mau dibagi dua gitu? Apanya? enggak sih, enggak. Oh, Masih oke, banyak siap. Mas, kita Masih juga banyak belum ya di sana. belum kenalan lagi sama teman-teman yang di tempat lain mungkin juga ada Jadi kan sesuatu. kalian ini malah dapat relasi banyak Ya, yang gitu ya. penting Di itu. samping relasi, teman, terus ada nih sesuatu something yang nggak bisa dilupain kayak gitu kan. Tanda kutip wanita gitu kan. Hidden Games. Iya, games ya. Jadi emang banyak hal yang kalian temui selama kalian di Kalimantan Iya. ini gitu ya. Jadi Inisialnya siapa Mas? Dalam Inisialnya siapa? inisialnya apa ya?
Yang di sini siapa? Ada lah, salam ya untuk Mbak Mirna. Ada yang Oh, Mbak Mirna. Ada yang Halo Mbak Mirna, I love you. Iya. Jadi salam ya ini. Salam. Kita cuma itulah. Salam dari teman-teman Nemo. Iya, kita cuma Semuanya perkenalan teman. dari Belum bisa teman-teman masuk Nemo. frame semua teman-teman Nemo. Ya enggak cuma Mbak Mirna, semuanya lah. Semuanya. Yang ada di Bro IP, Mas Samuel. Yang nggak bisa disebutin satu persatu. Sebutin satu-satu. Tapi bisa sih aku sebutin satu persatu, aku punya datanya. Dibuka laptopnya. Mau disampaikan nih. Sampaikan nih. Sampaikan lah. Semua nih. Boleh, silakan sampaikan. Kita punya banyak waktu kok. Mau disampaikan semuanya. Oh, nanti aja itu, nanti aja itu kan. Tergantung waktunya cukup apa enggak gitu. Mas Pak. editor cukup? Cukup, kan kita full, kita belum cerita full ya. semua. Oh, siap-siap ceritain lagi. Oke, siap. Mas nggak tanya perjalanan kita gimana? Ini nggak jadi nyampaikannya, ya udah. Perjalanan aja kayaknya lebih menarik perjalanannya. Oke, kita lanjut ke tentang perjalanannya nih. Sama kalian di sana itu gimana sih apa yang Oh nggak sama dari sana dong, mulai dari sini. Mulai dari sini. Ah. Mulai dari Purwokerto nih. Kita flashback kan tadi kan kita udah Puerto nyeritain di Rico. Kalimantan kan. Kita tarik ulur ke belakang. Gimana nih perjalanan kalian selama persiapannya nih apa sih yang kalian gitu kan. Dari Siapa? Purwokerto terus sampai di Kalimantan itu gimana? Boleh diceritain nggak? Kalau aku sendiri kan sebenarnya ini seperti project. Ya enggak, kalau aku dikasih tahunya sih dadakan kalau aku untuk menemani Mas Dut. Kalau Mas Dut sendiri kan memang udah ada prepare ya. Kalau aku sendiri itu dadakan H-2 apa H-1 ya? H-1 kalau nggak salah aku dikasih tahu untuk nemenin Mas Dut di sana. Ya prepare yang aku lakukan ya seadanya. Sampai aku di sana tuh baju kurang loh. Baju kurang. Aku baju di sana berapa kurang. sih emangnya? Apa ya kalau di itu baju 1 2 3 paling 5 6 cuma 6 5 6 baju. Jadi ada satu hari itu aku pakai baju ini buat pagi sampai malam. Yang Anjir, aku mau ngomong perengus banget tapi nggak enak. Dalamannya gimana? Cukup nggak? Aku nggak berani komen. Mas, ini oleh ngomong saru Mas. Oleh ngomong saru Mas ini. Ngomong boleh. Munafik nih Mas, ya kan munafik banget Mas. Iya, ngomong. Padahal apa namanya itu ranjangnya pun terpisah, kan kurang ajar Mas Iya. kalau ngomong gitu. Kan satu kamar. Ya satu kamar ranjangnya terpisah. Tapi kan baunya kemana-mana. Belum tahu deh. Oke. Enggak sih enggak. Untung Sofi nggak tahu sih pakai cara apa dia bisa menyingkirkan aroma-aroma busuknya itu. Oh gitu. Ada pakai parfum, aku mandi tuh pakai parfum. Parfum. Parfumnya tuh kan Mas Dum kasih tahu gini. Di sana tuh Mas Dum, Saf, kamu pengen tahu apa enggak? Ah. Apa namanya? Kalau kau pramugari cewek apa? Wangi-wangi terus gitu kan. Iya. Dia kasih tahu ternyata kalau si cewek-cewek itu parfum tuh enggak dikasih seluruh badan gitu loh sampai kaki gitu. Ya aku ngikutin kan bajuku dipakai sehari full. Aku ikutin aja parfumku semua kayak gitu. Jadinya wanginya sepanjang Sampai hari ya. Sepanjang malam ya. Panjang hari panjang Iya, malam. Luar Gitu lah. biasa. Terus apa lagi nih? Ya itu Mas Dum banyak cerita lucu Jadi di sana. baju kekurangan baju nih di sana Iya. gitu. Berarti sempat beli baju lagi di sana? Enggak, Enggak enggak sih. sempat ya. Apa atau pakai baju adat kayak gitu di sana gitu enggak? Oh enggak. Karena kita di kota. Oh gitu. Oke. Kalau Mas Dub sendiri gimana? Apa sih persiapannya dari sini tuh? Aku persiapan kira-kira sih emang udah kira-kira sekitar 5 hari. 5 hari. Tapi ternyata seminggu. Itu kita di sana sampai sana tuh sempat nunggu lama banget. Apanya? Jadi kita sampai di Berau tuh nunggu lama dulu. Oh. Dari pagi sampai sore nunggu Om Chris. Om Chris. Ah. Iya. Oh, lama banget. Kenapa nih? Lama banget Om. Oh, lama sih Om Chris. Ya karena emang jadwalnya Om Chris datangnya emang jam segitu sih. Oh, Kita gitu. karena duluan aja. Dan di sana ada salah satu cara hedon yang nggak baik sih. Gimana itu? Boleh Jadi, boleh ceritain nggak? Iya, makanan di bandara kan luar biasa mahal. Mahal banget. Mahal. Iya, mahal. Jadi ada cerita sih Safki yang punya pengalaman di bandara itu. Jadi Safki beli Minuman. minuman bukan Minuman sama belinya rokok dulu. permen. Enggak. Belinya di Permen Di ya. permen, di permen. Permen panjang. Permennya kita. Permennya kita. Di permen. Dia beli permen. Iya. Tanya harganya berapa? 40.000. 40.000. Ya biasanya 20.000. 40.000. 50.000. 40.000 terus, nah udah habisin sekalian, Bu, kopinya sekalian. Ces, kopi apa waktu itu ya? Habis susu. Ya, kopi susu. Kopi susu, nggak boleh sebut merek. Nah, Kopi susu. kopi susu. Yang sasetan itu. Saset.
Itu berapa? 30.000. 30.000, berarti total Anjir, 70.000. 70.000. Itu rokok 2 hari baru habis sama Sakti. Permen. Oh, permen. Salah. Dari baru habis karena aku pikir ya aku beli mahal-mahal ya. 10.000. Sekalian aja ya, gitu Sekalian ya. aja ntar lah diirit-iritin. Iya. Ya kebetulan juga acara kan pagi sampai sore, Iya. jadi kan irit juga. Oke, jadi emang di sana emang Nah, jadi akhirnya nggak jadi Ini dirembes kisah-kisah karena lucunya mereka akhirnya ya. nggak jadi dirembes karena makan. Kalau dirembes tombok. Pakai uang sendiri iya, biar irit. betul. Ya, Terus apa lagi di sana? Terus apa lagi? Tanyain dong, tanyain. tanyain kita, kau pengen tahu apa? Iya. Apa aja nih? Aku bingung nih, sampai bingung mau tanya apa lagi nih. Nah, di sana tuh kita masih ngurus website. Ya Oh, iya. aku kira teman-teman di sini udah clear semua tuh websitenya. Ternyata belum. Ternyata Sedikit problem. masih ada yang salah settingan, Error. ada yang error, ada yang nggak selesai dikerjain. Ya sama aja kayak ngerjain ulang lagi sih. Itu yang paling banyak salah ya kerjaannya si Suroso. Suroso ya. Ini kalau kalian nonton Suroso. video sebelumnya ini ada Suroso nih ya. Jadi ada video Suroso. Itu troublemaker banget emang sih Suroso. Trouble maker ya? Iya, bener. Ya, Terus buat salah terus. Padahal kan kita di sana malam ya, Mas Duk tuh ngecek jam 9, jam 10 kalau nggak salah apa jam berapa. Itu ternyata banyak yang salah kan. Padahal besok paginya harus dipresentasiin. Terus teman-teman Faskam harus menggunakan. Jadi kan ya Karena praktek, mereka praktek, taunya website itu udah jadi. Sudah jadi. Ternyata ada yang Tapi Tapi error. ternyata emang ada kesalahan itu akhirnya ditunda nggak sih? Enggak, Akhirnya kita dari tim sini yang mau perbaiki gitu ya. malam-malam kita berdua sama beberapa yang di sini masih aktif. Oh, Benerin cepat-cepat ya, buru-buru. iya. Tapi hasilnya alhamdulillah beres gitu. Itu mungkin pengalaman yang nggak bisa dilupain ya. Ketika udah mau sosialisasi ternyata dia belum beres gitu. Pengalamannya nggak bisa dilupain sama Mas Duk ya Simi. Oh, salah ya. Oke. Mungkin mau lanjut atau Kalau bisa dilanjut lanjut aja Mas. Oh, lanjut aja Kalau ya. bisa dilanjut dilanjut aja. Ya nggak sih? Apa yang mau ditanya? Kan belum diceritakan. Oh, masih banyak ya. Menu-menunya banyak Contohnya apa aja nih? banget. Sampai bingung nih. Contohnya Pancing apa? Mas. Apa nih? Mungkin mengenai gaya hidup di sana atau mungkin saat sosialisasi gimana gitu? Mungkin ada di kan ada tempat-tempat tuh nggak semuanya yang kelihatan antusias gitu nggak, jadi ada yang pasif, ada yang antusias, ada yang biasa aja, ada yang menarik. Beauty. Oke, Ada sih, ada. Ada yang beautiful ya ibaratnya gitu ya. Iya. Kalau Mas Dima kan lebih berani untuk mengutarakan ya. Mengutarakan, Kalau aku ya. sendiri kan ya Stay cool. cinta tuh sebuah seni. Asik ya, Paul, cinta adalah seni. Itu gimana ini bisa Iya, diomongin iya, nggak? iya. Kenapa? Itu hal yang puitis banget sih soalnya. Kalau untuk puitis aku sendiri nggak bisa sih Mas. Iya. Cuma kan aku melihat sendiri di sana Mas Duk dengan reaksinya yang aktif kan terhadap lawan Berlebihan jenis nggak berlebihan juga. Cuma karena Mas Duk udah aktif, kalau aku ikut aktif kan ya nggak kurang balance kan ya. Iya. Masa aktif semua keren lah. Ya enggak lah kan. Iyalah. Lebih baik cara diam-diam. Diam-diam mengagumi. Ya kan, ya? Diam-diam menghanyutkan. Iya. Enggak. Iya, lebih baik kita mendoakan secara diam. Oh, oke. Ketika emang ternyata dia sudah punya pasangan, tinggal kita mendoakan agar sampai ke pelaminan. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin kalau Mina Itu sudah kalau- punya itu pasangan, kan dari kita Safi. doakan ya Mas Duk. Kita doakan biar Mina sampai ke Oke, itu pelaminan. kan dari Safi, pernyataannya Safi. Kalau menurut Dub sendiri gimana? Ya. Cinta adalah seni. Aku nggak pengalaman soal cinta sih. Aku banget ya. Masa sih? Bodo amat lah, yang penting let it flow aja lah. Yang penting mengalir bagian sungai yang ada di Kalimantan. Iya. Gitu ya? Iya, sungai di sana pelan menghanyutkan tapi Oke, pelan tapi pasti ya. betul. Emang dup lah itu. Oke, kita ini agak sedikit melenceng ya. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa lah. Buat intermezzo aja ya sebenarnya ya. Oke, kita balik lagi ke topik yang tadi kan. Kalian kan di sana kan sosialisasi nih. Pengalaman itu berarti tempatnya mereka yang nyediain ya? Iya. Dari mereka. nyediain terus kalian harus ada hias-hiasan gitu nggak? Baliho gitu nggak? Saya enggak. Itu buat umum gitu nggak sih? Ya untuk yang ikut sosialisasi aja. Umum aja.
Maksudnya Faskam aja, Faskam. dari pendamping kampung itu ya, pendamping Iya. desa itu ya. Tapi kalau buat umum sendiri nggak bisa ikut ya. Kalau misalkan Nggak tahu nih juga. tiba-tiba ada orang umum nonton gitu, bisa nggak sih nonton di situ? Kayaknya enggak sih, emang untuk difokuskan untuk Faskam aja. Oh, Faskam aja. Karena nantinya setelah pelatihan ini diharapkan mereka kembali ke kampung tuh membawa ilmu yang mereka bawa dari situ. Oke. Mengenai ilmu yang mereka bawa ini, outputnya itu apa sih kalau yang hasil dari yang didapat dari mereka ketika mereka mengikuti sosialisasi itu? Mulai dari Sakti dulu. Boleh. Kalau output udah dengeran ya, Kurang atas ya. udah kedengeran. Ini bulu-bulu Jadi halus. kedengeran. Kalau untuk SID sendiri yang aku dapat informasinya ya, harapannya tuh outputnya mereka jadi tahu SID itu apa. Jadi pertama tuh kita pengenalan sedikit SID itu apa. Dia ada di pasal mana? Ya kan, SID kan ya kalau nggak salah tuh di pasal Mas Andi ini biar nggak salah nih. 86 ya. Ayatnya berapa itu di tahun 2014 lah. Undang-undang desa. Undang-undang desa. Oke. Di situ kan mewajibkan setiap desa menggunakan sistem informasi. Desa berhak. Seperti itu. Oke. Jadi outputnya diharapkan aparatur dari desa itu emang paham. Paham dan SID. juga bisa menggunakan SID. Bisa menggunakan itu ya. SID. Berarti apa aja sih ya materi-materi yang kalian sampaikan itu mengenai apa aja? SID. Iya, SID. SID. itu. Kalau SID yang tadi aku ceritain, kita tuh pertama ngasih tahu sedikit SID itu apa. Terus manfaatnya seperti apa. Nah, habis itu kita langsung simulasi aja. Ada yang menjadi warga untuk meminta surat pernyataan SKCK. Terus ada juga yang sebagai aparatur desa. Nanti adanya SID secara online maupun offline bisa nggak sih memberikan pelayanan yang lebih cepat daripada yang secara konvensional seperti itu. Jadi mereka biar bisa langsung ngerasain aja. Oh ya ternyata pakai SID manfaatnya seperti ini. Oh ya bener pakai SID bisa melakukan pelayanan lebih cepat gitu. Yang tadinya kita harus birokrasinya RT RW apa ataupun itu kita bisa pangkas gitu. Sebenarnya sih nggak memangkas, cuma pas pelayanan di aparatur desa itu di kantor perangkat desa jadi lebih cepat. Kita datang hanya tinggal langsung print, nggak nunggu apa-apa, kita datang langsung print. Harapannya sih bisa langsung dipesan lewat online, lewat handphone kita langsung pesan aja. Kenapa Bung Dublu? Oh iya emang ini. Iya ini emang lucu nikmat ya Allah. Iya emang kayak gini sih bulu-bulu kehangatan. Bulu-bulu halus lah ya. Ini hangat ini kalau Ini dipegang hangat ini. ya kalau dia hangat. Iya. Jangan nafsu loh sama ini. Kenapa? Jangan nafsu. Enggak dia yang nafsu ya. Oke, jadi emang ini nanti outputnya akhirnya di desa ini mengefisiensikan waktu ya. Pelayanan. Terhadap pelayanan. Itu yang Terus pertama. Yang kedua bisa melakukan pencatatan yang lebih runtut ya. Iya, akuntabel lah. Akuntabel Lebih gitu ya. akuntabel. Dan lebih terbuka di Lebih desa terbuka. itu Iya ya. benar, jadi kayak program-program desa dengan SID bisa ditampilkan di website desa. Kayak gitu loh. Jadi warga desa kan ngerti, oh iya, desaku programnya seperti ini. Mereka juga bisa membuat kritik atau saran untuk membangun atau ikut serta untuk membangun desa juga seperti itu, karena mereka kan tahu oh ya uang yang dikeluarkan untuk desa tuh berapa gitu. Jadi keterbukaannya ada dengan SID seperti itu. Itu emang sangat bermanfaat sekali ya. Pencatatan keluarga, pencatatan kita sebagai penduduk pun tercatat di SID. Jadi nggak perlulah kertas-kertas lagi, kan meminimalisir kertas akhirnya kayak gitu kan. Jadinya ketika adanya ya amit-amitnya kayak kebakaran atau bencana alam gitu kan masih ada data di server. Ada. Kita hanya tinggal ambil, kita tinggal masuk. Mas Dub mau ngasah ngantuk. Enggak. Ya dia tuh gitu, dia kalau Ambil perhatian aja. dia cara mengambil perhatiannya seperti itu. Jadi dia pengen ditanyain sebenarnya kayak gitu. Dia Ya udah ini ceritain. aku tanya ini. Mas Dub nih. Mas Dub di sana Dia website Mas, aku udah kasih tahu sedikit. Oh, Dia website ya. websitenya, Jadi, website desa website sama desanya sikap. ya. Kalau menurut Mas Dub sendiri kualitas website di desa itu gimana? Yang gitu aku yang bingung. Oh iya salah. Ya, pengoperasiannya mungkin untuk Pengoperasiannya gimana? teman-temannya. Apakah ada yang kurang atau gimana yang perlu Mas Dub tekanin bahwa emang harus dikembangin nih? Ada kekurangan di sini gitu kan? Jadi sebenarnya itu kita kasih draft website nih. Itu kosong semua. Nah nanti kita minta teman-teman buat aktif ngisi konten di website, mulai dari profil, sejarah segala macam, sama artikelnya. Dan kita kasih kemudahan nih buat teman-teman buat ngisi artikel di website desa. Itu bisa lewat aplikasi Sigapnya. Jadi tinggal teman-teman bikin cerita awal di aplikasi Sigap, nanti tinggal diintegrasikan aja
akunnya dengan website desanya, nanti bisa share dari cerita tersebut ke website desa langsung. Oke. Cuma emang ada beberapa kekurangan sih, emang integrasinya belum maksimal. Ya. Jadi contohnya misalkan gambarnya di bagian awal tuh belum nongol. Nah ini masih dalam proses perbaikan sih sama tim developer. Lama nggak? Oh, kebetulan aku bukan yang ngurus ya, jadi nggak bisa kasih jawaban pasti. Cepat. Bisa cepat kok. Ini Mas Dup ini bukan yang ngurus ya? Aku Yang bukan, ngurus. aku yang ngurus website desanya. Kalau untuk yang aplikasi sikapnya beda sendiri, ada tim lagi. Apa ada kesibukan mengurus yang lain nih? Aduh, yang tadi dia ngomong itu ya, itu rutin mood buster itu. Itu Buster ya? Iya. Setiap hari minta pap kan kurang. Minta apa? Pak. Oh, pap itu apa? Post a picture. Oh, post a picture. Post a Oh, picture. Oke, post a picture ya. Sorry ini baru. Selfie gitu loh. Selfie gitu. Kegiatannya lagi ngapain? Tuh, telanjang. Ya Tuhan, enggak sih, Gitu maksudnya ya? buat semangat Mas tuh. Gitu. Ini dipotong aja ya ini ya. Kurang ajar, maafin Mas, maaf. Oke. Jangan dipotong. Nggak usah dipotong terus Iya, deh. santet sekalian. Biar apa adanya. Podcast ini apa adanya, enggak ada setting-settingan. Ya, terus lanjut lagi. Apa mau lanjut apa Mas? Mas aja bingung mau nanyain Ah, iya, apa. Ini sebenarnya bingung nih. Tapi aku tertarik nih. Ada kemarin lihat di YouTube nih. Contohnya di Kalimantan itu emang sorry ini ya. Kuyang. Ya, itu salah satu Udah kebaca contohnya. Mas, pikirannya Iya, udah kebaca. gitu kan. Kuyang Terus gitu udah setan-setan yang ada di Kalimantan katanya lebih horor daripada apa yang di Jawa gitu. Bener gak sih kalian lihat sesuatu? Gini Mas, yang lebih horor di sana itu perjalanan kita ke tali sayang daripada kuyangnya. Kalau ketemu kuyang kita bisa ajak ngobrol mungkin daripada perjalanan ke tali sayang. Ya mungkin sih karena pertama kali mungkin ya Mas. Kalau udah berkali-kali ya biasa aja. Tapi tetap pengalaman yang itu paling perjalanannya jauh banget ya. ya 6 jam 6 jam. sama aja Purwokerto sampai mana Mas? Iya. 6 jam 7 jam kan sampai Jakarta. Iya, betul. Naik mobil ya. Iya, mobil. Kalau ada pesawat, Lebih cepet ya. Ada kereta ya cepat. kereta, Bung. Kalau ada yang bisa pebisnis di sana kereta pasti laris. Ya enggak, kereta di Kalimantan coba. Ada jalur kereta ya di Kalimantan. Loh, kan kereta belum ada di Jawa Tengah, di Jawa. Oh iya. Sorry. Di Sumatera ya. Oke. Gimana sih, Bung? Siap. Jadi kalian itu take off dari Jakarta ya, terus Ya, sampai berangkat di Jakarta. Spigan ya. Enggak, bukan. Balikpapan kan? Di Balikpapan dulu kan? Iya. Itu kan bandaranya Spigan namanya. Kalau nggak salah ya, dikoreksi teman-teman. Itu Itu bandaranya juga baca, Spigan. Mas, baca. Terus habis itu ke Berungnya itu naik kapal. Ngawur. Aduh. Ini. Gimana? Jadi dari Jakarta tuh terbang ke Balikpapan. Iya. Dari Balikpapan terbang lagi ke Berau. Oh. Nah, di sepanjang perjalanan itu, lihat pemandangan, hutannya hijau banget. Bro. Enak Tanah banget. bro luar biasa. Itu sejuk ya, pasti ya. Ya, Kelihatannya sejuk. dilihat. Dalam dingin sih ada saya. Kalau di luar panas. Iya, benar-benar juga ya. Perbedaannya kelihatan Mas, kita udah masuk ke tanah Kalimantan tuh udah sebagian besar kan hijau ya. Iya. Masuk ke tanah Jawa sebagian besar coklat. Coklat. Ya. Bures ya. Udah dan Rumah. Di sana masih alami, Iya. masih banyak pepohonan, burung-burung berkicau. Kayak di TV apa, Mas? gitu ya. Nadir. Nadir. kelihatan bak pertama baru ke jadi Allah. Sorry. Jadi kalau teman-teman yang Sorry baru ya. ke sana kan bisa digambarin nih di sana gimana atau mau Iya. yang bakal ke sana gitu kan. Jadi kan kita Indonesia tuh luas, ya kan intinya Indonesia tuh luas dari Sabah sampai Merauke, jalanlah yang jauh, ya nggak? Pergilah yang jauh, Iya. jalan-jalanlah yang jauh, ya enggak? Iya, benar. Jadi Biar jangan benar. cuma di Jawa aja, di sana juga banyak potensi yang dimiliki dari sana gitu, Iya. oke? Untuk melihat pesona Indonesia. Pesona Indonesia, Pesona. indahnya pesona Indonesia. Indonesia. Betul, oke. Cukup sampai sini kita podcast kita hari ini. Jadi stay tune di podcast selanjutnya di YouTube Nemo Lab Media. Bye bye.